Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Murafiko, NIM 21416255201158. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas pertemuan 5 dengan mata kuliah Sistem Distribusi yang ditugaskan untuk membuat penamaan dalam sistem distribusi. Langsung saja di sini langsung ke materinya. Ada definisi penamaan. Penamaan dalam sistem distribusi merupakan topik penting untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jara Murafiko, NIM 21416255201158. Di sini saya ingin menjelaskan tugas pertemuan 5 dengan mata kuliah sistem distribusi, yaitu penamaan dalam sistem distribusi. Langsung saja ke materinya. Di sini ada definisi penamaan. Penamaan dalam sistem distribusi merupakan topik penting karena berfungsi untuk mengenali dan mengakses berbagai komponen dalam sistem yang terdistribusi di berbagai lokasi. Sistem penamaan yang baik memungkinkan aplikasi atau pengguna dapat dengan mudah mengakses dan berinteraksi dengan sumber daya tanpa mengetahui lokasi fisik sumber daya tersebut. Berikut ini adalah materi tentang penamaan dalam sistem distribusi. Yang pertama ada konsep penamaan dalam sistem distribusi, yaitu definisi penamaan. Penamaan adalah proses memberi identitas unik pada sumber daya atau entitas yang memungkinkan entitas tersebut dikenali dan diakses dalam sistem. Nama dan identitas tersebut, nama dalam sistem distribusi dapat berupa alamat, ID, URL, atau URI yang diberikan dapat perangkat layanan atau data. Tujuan penamaan agar sistem dapat mengakses sumber daya secara transparan tanpa memerlukan informasi fisik atau detail mengenai lokasi. Selanjutnya, jenis-jenis nama dalam sistem distribusi. Ada global name, nama unik di seluruh sistem dan memungkinkan akses sumber daya dimanapun lokasinya. Contoh alamat IP, URL, atau URI. Selanjutnya ada local name, nama yang hanya berlaku dalam satu domain atau area spesifik, misalnya nama host dalam jaringan lokal. Selanjutnya ada human readable, nama atau nama yang mudah dibaca, nama yang mudah dimengerti oleh manusia seperti URL, email address, username pada platform online, nama domain, nama file atau folder, nama jalan dalam sistem navigasi. Selanjutnya ada identifier, penamaan unik untuk setiap entitas atau sumber daya yang tidak terhubung langsung dengan lokasi. Selanjutnya ada teknik dan struktur penamaan. Ada hierarchical naming atau penamaan hierarki, struktur penamaan yang menyerupai pohon di mana ada akar utama dan cabang yang mewakili entitas yang lebih spesifik, contoh DNS atau Domain Name System. Selanjutnya ada flat naming atau penamaan datar. Setiap entitas memiliki nama unik tanpa hierarki atau struktur. Biasanya digunakan dalam sistem skala kecil atau yang terdistribusi sederhana. Selanjutnya ada atribut based naming atau penamaan berdasarkan atribut yang dimiliki sumber daya. Misalnya ada penamaan file dengan atribut ukuran, tipe, dan tanggal pembuatan. Selanjutnya ada resolusi nama. Yang pertama ada pengertian resolusi nama, proses menerjemah nama menjadi alamat
atau lokasi yang dapat digunakan sistem untuk mengakses entitas terkait. Ada yang kedua, ada DNS atau domain name system. Contoh paling umum dari mekanisme resolusi nama yang mengubah nama domain menjadi alamat IP atau IP. Yang ketiga ada binding, sorry, ada binding and lookup. Adalah binding adalah proses mengasosiasikan nama dengan entitas, sedangkan lookup adalah pencarian nama untuk menemukan entitas. Selanjutnya, selanjutnya ada transparansi dalam masalah pernamaan. Di sini ada transparansi akses pengguna atau aplikasi dapat mengakses sumber daya untuk mengetahui lokasi fisik. Selanjutnya ada transparansi lokasi. Pengguna tidak perlu mengetahui lokasi geografis sumber daya. Ada transparansi migrasi atau sumber daya dapat berpindah lokasi tanpa mengubah nama. Scalability atau skalabilitas sistem penamaan harus mampu mengenai jumlah entitas yang terus bertambah. Konsistensi nama yang diberikan harus konsisten dan tiap meskipun sistem mengalami perubahan. Terus ada availability atau ketersediaan. Sistem penamaan harus selalu tersedia untuk mencegah gangguan dalam akses. Itu ada performance atau kinerja. Resolusi nama harus cepat sehingga tidak mengakibatkan kinerja sistem. Lalu di sini ada contoh sistem penamaan dalam sistem distribusi DNS atau domain system. Sistem penamaan hierarki mengasosiasi nama domain menjadi alamat IP. Selanjutnya ada UUID atau Universally Unique Identifier atau identifier unik untuk digunakan untuk pernamaan datar di lingkungan terdistribusi. Selanjutnya ada LDAP atau Lightweight Direction Access Protocol digunakan untuk menyimpan dan mengakses informasi direktori di jaringan terdistribusi. Selanjutnya ada teknologi dan protokol terkait. Pertama ada Network Information System atau NIS untuk menyimpan informasi konfigurasi jaringan dalam jaringan lokal. Kedua ada Multicast DNS atau MDNS protokol untuk melakukan DNS di jaringan lokal tanpa server DSN khusus. Ketiga ada Zookeeper atau digunakan dalam sistem distribusi untuk mengelola konfigurasi pernamaan layanan dan sinkronisasi. Ada selanjutnya pernamaan dan keamanan. Akses kontrol pernamaan dalam sistem distribusi harus mempertimbangkan keamanan agar hanya pengguna berwenang dan mengakses entitas tertentu. Ada authentication atau berapa sistem merupakan nama sebagai bagian dari proses autentikasi atau misalnya hostname atau domain dapat digunakan untuk memverifikasi sumber dari permintaan. Lalu selanjutnya ada auto auto hierarchy pernamaan seringkali berkaitan dengan hak akses di mana nama atau ID dapat diikat dengan izin khusus untuk mengakses sumber daya. Selanjutnya, ada penamaan kesalahan dalam sistem penamaan. Ada redundancy atau replication atau adalah sistem penamaan perlu memiliki mekanisme replikasi dan redukasi untuk memastikan kesediaan. Misalkan
DNS menggunakan server cadangan untuk menjaga resolusi lama tetap tersedia meski satu server gagal. Selanjutnya ada fault tolerance, adalah sistem penamaan yang handal harus mampu menangani kegagalan tanpa mengganggu akses sumber daya. Ini melibatkan strategi fallback atau penggunaan server backup. Selanjutnya ada confiscation model. Dalam beberapa kasus, terutama dalam sistem distribusi berskala besar, penting untuk menentukan model konsistensi seperti konsistensi lemah atau eventual konsistensi yang diinginkan saat mengakses nama. Selanjutnya ada virtualization dan penamaan dalam cloud computing. Pertama ada dalam lingkungan virtual atau cloud. Penamaan harus mendukung perubahan dinamis di mana sumber daya dapat dialokasikan ulang atau direplikasi secara otomatis. Kedua ada service naming. Sistem distribusi dalam lingkungan cloud sering menggunakan penamaan berbasis layanan service-based naming untuk mengidentifikasikan layanan daripada perangkat fisik. Misalnya sebuah layanan API, IP, mungkin itu memiliki satu nama yang diteruskan kepada pengguna meskipun di beberapa mesin fisik yang berbeda. Selanjutnya ada resolusi penggunaan namespace dalam penamaan. Pertama ada namespace. Konsep namespace membantu menghindari konflik nama dengan menyediakan ruang yang terasosiasi untuk nama tertentu. Contohnya namespace company com.company.app dalam aplikasi mencegah konflik dengan aplikasi lain. Kedua ada hierarchical namespace. Namespace juga dapat bersifat hierarkis. Misal dalam struktur DNS, namespace ini memungkinkan pengelola yang lebih struktur dalam menghindar duplikasi. Selanjutnya ada kasus pengguna dalam dunia nyata. Yang pertama ada load balancing, di mana nama tertentu dapat menunjuk ke beberapa server untuk mendistribusikan beban secara merata. Kedua ada serverless architecture, atau dalam arsitektur serverless, nama yang diberikan pada layanan dapat dinamis dan diatur ulang terutama saat layanan skala otomatis. Contoh implementasi teknologi penamaan distribusi ada konsul dari HashiCorp, sebuah tool menyediakan layanan penamaan service dictionary dengan resolusi nama yang sesuai arsitektur microservice. Selanjutnya ada ERK dari Netflix digunakan untuk penemuan layanan daripada aplikasi yang berskala besar dan terdistribusi. Selanjutnya ada Kubernetes, sistem manajemen container. Ini menyediakan sistem penamaan internal yang mempermudah penemuan layanan di dalam klaster. Kesimpulannya, penamaan dalam sistem distribusi adalah aspek penting untuk meningkatkan entitas perangkat, seperti perangkat, layanan, dan data dikenali dan diakses secara efisien tanpa harus mengetahui lokasi fisiknya. Sistem penamaan yang baik mendukung transferasi akses dari migrasi sehingga pengguna dapat mengakses sumber daya dengan mudah. Vulnerable names menjadi pilihan utama untuk memudahkan interaksi manusia dengan sistem karena lebih mudah dipahami dan diingat. Di lingkungan modern seperti cloud computing dan IoT, penamaan harus memenuhi standar keamanan, konsistensi, dan skalabilitas. Teknologi seperti DNS dan inovasi terdesentralisasi semakin mendukung sistem penamaan yang fleksibel dan tangguh dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan menjaga performa sistem distribusi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atas penyebutan atau kata
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.